Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ada video baru yang mana video ini khusus untuk kalian para calon mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid. Di video ini kami akan memberi penjelasan kepada kalian tentang bagaimana itu ospek tren dan apakah wajib semua mahasiswa baru mengikuti ospek tren ini. Mungkin sebelum itu banyak dari calon mahasiswa baru yang bertanya-tanya atau penasaran tentang apa sih Kak ospek tren itu? Jadi, ospek tren itu kepanjangan dari Orientasi Pengenalan Kampus dan Pesantren di Universitas Nurul Jadid. Dan ospek tren ini merupakan awal dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mendapatkan penjelasan dari Kak Mahmudi, salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, yang akan menjelaskan tentang orientasi pengenalan kampus dan pesantren. Simak terus videonya ya. Kenapa kok ospek tren yang atau PKKMB itu wajib diikuti oleh mahasiswa baru? Karena di dalam ospek tren atau orientasi kampus dan pesantren, kenapa kok wajib harus diikuti oleh mahasiswa baru? Yang pertama itu karena di dalamnya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru. Salah satunya pengenalan terhadap alma mater tercinta kita, khususnya di Universitas Nurul Jadid. Dan yang kedua juga pendekatan kita terhadap senior-senior yang lebih dulu masuk ke kampus, sehingga kita lebih dekat dengan para senior. Yang kedua dan yang terakhir, kita bisa juga mengenal lingkungan alma mater kita. Di dalamnya tentunya di dalam lingkungan ada beberapa pengurus akademika atau dosen kita yang akan membimbing kita. Itu sehingga mahasiswa baru itu wajib mengikuti ospek tren di setiap perguruan tinggi yang dia akan tempuh. Jadi kenapa harus diwajibkan seperti itu. Yang kedua, kenapa kok penting bagi saya selaku pengurus BEM Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, sangat penting sekali diadakan ospek tren khususnya di Universitas Nurul Jadid kali ini. Akan tetapi pada tahun 2020 ini, karena kita ketahui bersama di negara kita pada kali ini terdapat wabah virus corona, akan tetapi kita juga tidak bisa menjalankan aktivitas kalau ada penyakit seperti itu. Akan tetapi kami berharap selaku pengurus BEM tapi adakan ospek tren pada tahun 2020. Akan tetapi mengikuti beberapa protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau tugas COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Motivasi bagi saya selaku pengurus Fakultas Agama Islam terhadap mahasiswa atau calon mahasiswa baru, putra maupun putri, karena di dalam diri manusia itu ada dua motivasi yang terpenting. Yang pertama itu adalah motivasi dari luar atau kita dengan ekstra, yaitu motivasi yang didapat dari orang tua kita, teman-teman kita, bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak. Karena tingkat maha dan siswa berbeda dengan siswa. Kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah bisa berpikir yang positif, meninggalkan hal-hal yang negatif. Itu adalah motivasi saya terhadap calon maba, tingkatkan belajar, karena banyak di luar sana yang tidak bisa belajar mengenal pendidikan seperti teman-teman yang lain. Yang kedua, yang paling urgent motivasi itu sebenarnya memang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kenapa saya bilang motivasi yang paling urgent itu ada di dalam kita sendiri? Karena ketika motivasi datang dari luar, tentunya kita hanya bisa mendengarkan melalui pikiran dan bisa kita ternyang. Akan tetapi di dalam diri kita sendiri, kita bisa memberikan motivasi yang lebih kuat karena dorongan. Karena juga di dalam diri kita sendiri tentu ada motivasi yang lebih besar daripada motivasi yang dari luar. Mungkin itu harapan saya terhadap mahasiswa baru. Kami tunggu di Universitas Nurul Jadid di ospek tren tahun 2020. Semoga diadakan oleh pihak kampus Universitas Nurul Jadid dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Akhirnya dari saya selaku pengurus BEM, apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elo Azimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, Saya peserta ospek tren tahun 2017. Aku dari angkatan 18. jadi sekarang aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku selama ospek tren tahun 2019. Buat aku, ospek tren adalah unforgettable moment banget karena aku bisa dapat banyak pelajaran dan pengalaman dari ospek tren. Tentunya kalau ngomong masalah ospek tren, semua teman-teman di Unja pasti punya kesan yang beragam. Kesannya nano-nano gitu. Dan senangnya karena kebanyakan nama saya dipanggil, mungkin para panitia dan lainnya terkesan dengan nama saya. Jadinya saya bisa jadi the best ospek tahun 2017. Pengalamanku waktu ikut ospek tren itu banyak banget. Dari punya teman baru, ketemu sama kakak-kakak, terus kayak bener-bener ngerasain, oh jadi gini ya, apa kalau mau masuk kampus tuh jadi harus ngelewatin masa-masa ini dulu ya. Tapi sumpah ospek tren tahun 2018 tuh seru banget. Nih, ID cardnya masih aku simpan sampai sekarang dengan foto dan namaku, terus kelompok. Aku dulu ada di kelompok Sultan Ageng Tirtayasa. Mungkin bagi kalian yang lagi nonton video ini, mungkin dulu kita sekelompok ya. Oke. Waktu itu harus bawa ikat merah cabai, ikat jaring-jaring tuh, ikat merah cabai, aku inget banget. Terus suruh bawa beras, bawa sapu lidi, bawa alat makan, alat sholat, alat tulis, terus bawa air mineral juga. Ya seingetku itu sih. Pas waktu itu, pas kita lagi kumpul di lapangan gitu ya, di area lapangan Dalbar, itu kan kayak kakak-kakaknya tuh manggil buat mempraktekkan gimana cara menggunakan atribut yang benar. Dan kala itu aku dipanggil, kebayang nggak sih rasanya deg-degan banget, kayak aku ada salah apa gitu kan. Jadi pas waktu itu aku dipanggil, disuruh praktek. Nah kala itu disuruh pakai jilbab putih kan, jilbab putih yang biasanya buat anak aliyah tuh jilbab segi 4 yang tebel dari kain wolfis. Nah disuruh pakai itu, terus pakai ikat cabai itu segini, dan jilbabnya kala itu diginikan. Gimana ya? Kayak gini dah kurang lebih. Kayak gini nah kurang lebih kayak gini. Terus di sini tuh dikasih peniti. Oh ya, tadi perlengkapannya lupa, disuruh bawa peniti 8 buah sama pin kecil, garuda kecil. Terus gini ya, jilbabnya tuh di model gini. Di sini tuh di tengah-tengah sini tuh dikasih garuda, di sini itu ada dikasih itu peniti tadi yang disuruh bawa itu. Pokoknya ya didandanin kayak gitulah. Ya udah. Jadi aku nggak jadi deg-degan karena cuman disuruh praktek toh kayak gitu. Tapi itu adalah pengalaman yang termasuk pengalaman berkesan. Terus juga pas waktu malam inaugurasi, aku nggak nyangka banget di situ kan ada penobatan peserta ospek terbaik putra dan putri. Aku nggak kepikiran sama sekali. Nah pas waktu penobatan peserta terbaik ospek putri, aku deg-degan dong. Siapa sih gitu. Nah, pembawa acaranya kala itu nyebutin dari kelompok Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa ya? Aku kan gitu. Ternyata yang dipanggil adalah nama Elo Azimatuz Zahra. Kebayang gak sih senengnya? Aku alhamdulillah dinobatkan sebagai peserta ospek tren terbaik putri tahun 2018. Terlepas dari itu, banyak pengalaman-pengalaman yang the best pokoknya yang aku ingat sampai sekarang. Kayak itu ada tes mental gitu ya. Aku nganggapnya itu tes mental sih, kayak dibentak-bentak gitu. Itu ngelatih kedisiplinan kita, ngelatih mental kita juga. Pokoknya the best banget. Pengalaman ospek tren 2018 itu the best, seru banget. Makanya aku aja sampai nyimpen ID card-nya sampai sekarang, saking pengalaman itu nggak bisa aku lupain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau cerita ke kalian mulai dari apa aja atribut yang harus dibawa ketika ospek tren. Jadi panitia udah siapin buat kita ransel yang udah ada logo ospek trennya, dan itu buat atribut yang bakal kita bawa selama ospek tren. Kurang lebih ukuran tasnya itu kayak gini. Ya kurang lebih segitu lah. Dan di dalamnya itu ada mukena, ada sarung buat cucian sholat, ada sapu lidi 50 biji yang udah diikat pakai tali rafia, dan ada 1 kilo beras, ada 1 buah telur ayam, ada sendal bukit selalu, ada amal yaum yang besar, ada diberi yang besar, ada buku tulis Marian, ada air mineral tangguh, ada apa lagi ya? Aku agak sedikit lupa sih, tapi pokoknya itu banyak banget yang ada di dalamnya. Dan dengan tas yang sekecil itu
berisi muatan yang banyak dan berat. Jadi kalau kita gendong itu ntar jadinya kayak kura-kura. Jadi ceritanya, waktu itu abis sholat duhur, kita dikumpulin di halaman wilayah Azainya. Sampai udah pengumuman tuh, udah keluarin bekal untuk persiapan makan siang. Tapi, sialnya aku nggak bawa bekal waktu itu. Karena seingat aku, di list atribut yang harus dibawa ke ospek itu nggak ada yang namanya bekal. Dan aku lihat teman-teman aku juga nggak ada yang bawa bekal. Akhirnya, MPO pengumuman lagi, bagi siapa yang bawa bekal, silahkan angkat tangan. Dan sialnya lagi, aku angkat tangan sendirian. Semua teman aku nggak ada satupun yang angkat tangan. Padahal nih ya, banyak banget temen aku yang gak bawa bekal. Tapi, temen aku sendirian yang acung tangan. Dan pada akhirnya juga aku sendirian yang dihukum. Ya udah, it's okay. Tapi ternyata hukumannya adalah disuruh makan bareng temen aku yang bawa bekal. Jadi kita makan sekotak bekal, kan? Dan kebetulan banget, itu halamannya di depan asrama aku. Jadi, ya aku auto dibully sama temen-temen asramaku. Dan makannya itu harus dalam waktu 1 menit langsung habis. Bayangin, makanan sebanyak itu dan waktu sebanyak itu harus habis dalam waktu 1 menit. Emangnya aku raksasa. Tapi pada akhirnya aku bersyukur karena aku yang paling kenyang di antara segala yang kelaparan. Rasa capek itu pasti ada, sebel itu pasti ada, tapi semua udah terbayar ketika malam penutupan ospek tren yang spektakuler banget, gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Sebenarnya teman-teman masih banyak banget momen aku yang berkesan selama ospek tren. Aku disuruh nyanyi, disuruh joget, disuruh jongkok sambil nengok matahari yang lama banget. Dan salah satunya yang paling berkesan adalah yang aku ceritain tadi. Dan aku yakin tujuan dari itu semua adalah tidak lain hanya untuk mencetak mental kita menjadi mental baja. Karena kita bukan siswa lagi, kita udah mahasiswa. Dan tentu kita nggak boleh punya mental yang cuma mental kritik. Jadi buat panitia ospek tren, I just want to say, we are very good. Teman-teman, jadi itu tadi adalah pengalaman aku selama ospek tren tahun 2019. Dan buat maba tahun 2020, semangat! And welcome to Single University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Setelah mendengarkan penjelasan tentang ospek tren dan mendengarkan beberapa kisah dari kakak-kakak mahasiswa yang udah pernah ngerasain ospek tren, pada penasaran kan untuk ikut ospek? Jadi silakan mempersiapkan diri, kalaupun tahun ini memang akan dilaksanakan ospek tren, tapi karena pandemi COVID-19 juga masih belum berakhir, tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan baru yang dilakukan oleh kampus untuk pelaksanaan ospek tren. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir dan semuanya bisa kembali normal. Kita tunggu info selanjutnya dari kampus ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, buat kalian yang ingin mengirimkan karya atau berita dalam bentuk video maupun memberi kritik dan saran untuk Unja News, silahkan kirim karya kalian dan hubungi kami melalui email di bawah ini ya. Kami tunggu.